Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali saling menasihati, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menasihati pada perkara yang benar, kemudian perkara kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kesabaran kepada kita semua, dan juga Allah berikan karunia keistiqomahan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah berita ya, atau mungkin fakta ya seperti itu, di mana ada seseorang yang kemudian membela, bisa jadi ya, atau menolong, kemudian juga memberikan apresiasi, padahal ia seorang yang dipandang pada perkara kemaksiatan. Apakah termasuk sih mengapresiasi itu termasuk dari membantu untuk langgengnya maksiat apa tidak? Ya, saudara yang dirahmati Allah, untuk kehati-hatian kita akan menyikapi itu bentuk dari saling membantu, saling menolong untuk perkara maksiat. Jadi kalau perkara maksiat itu memang mestinya harus dihindari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia seorang yang terpandang, kemudian ia memberikan apresiasi kepada sesuatu yang kemudian maksiat isinya ya. Seperti misalnya ada sebuah rumah yang kemudian digunakan untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk yang lain-lainnya, itu bentuknya kemaksiatan. Kemudian ia mengapresiasi karena dapat nanti perekonomian itu berjalan. Al-kulihal, saudara yang dirahmati Allah, untuk mengambil kehati-hatian mestinya kita harus memahami bahwasanya seorang mukmin itu tidak diperkenankan untuk saling membantu atau untuk saling menolong. Mengapresiasi juga mungkin bisa jadi masuk ya, karena kalau dia orang terpandang kan berarti berarti boleh nih. Nah, sama saja seperti orang yang kemudian membantu mengedukasi bahwasannya kemaksiatan itu tuh sah-sah saja, padahal tidak diperbolehkan di dalam Islam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mendukung hal ini ya kami akan cantumkan pada surat Al-Maidah di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa ya, dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berat siksanya. Di dalam surat Al-Maidah di ayat yang kedua, insyaallah ya. Adapun di dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwasannya wa man sanna fil Islam sunnatan, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, sayiatan ya, jadi memberikan petunjuk kepada kejelekan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Jadi maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan ya jelek tersebut, man amila biha ya, min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim ya syai'a. Jadi ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang tersebut ya, dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkannya tadi sedikit pun ya juga. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata bahwasannya barang siapa yang memberi petunjuk ya pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang kemudian mengikutinya. Jadi kalau misalnya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal soleh, kalau dia menolong, membantu,
mengedukasi atau memberikan apresiasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berkat dari tolong menolong, saling membantu, memberikan apresiasi, dukungan dan sebagainya, yang bentuknya itu adalah lisan ataupun badan, dan itu kemudian dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan kita, kebaikan yang kita ajarkan. Ya. Kemudian pun demikian orang yang kemudian melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, maka hakikatnya ia akan mendapatkan dosa yang mana dosa itu tidak mengurangi dosa dari orang yang mengamalkannya tadi. Nah, sehingganya ia bisa mendapatkan dosa yang terus mengalir pada dirinya. Jadi kebaikan sama keburukan, kemaksiatan, dosa itu sama saja. Ya, ketika orang kemudian teredukasi, kemudian merasa tertolong terhadap dosa tadi, bisa jadi orang yang menolongnya dalam kemungkaran kemaksiatan tadi bisa mendapatkan dosanya. Maka ini sangat penting sekali saudaraku yang dirahmati Allah. Mesti kita harus pilah-pilah mana yang kemudian kita apresiasi, kita berikan dukungan, kita tolong, kita bantu. Apakah itu perkara yang maksiat, ya kita apresiasi, kita dukung, kita bantu untuk pembangunan sebuah rumah yang kemudian rumah itu menjadi tempat untuk minum-minuman, untuk berjudi dan untuk lain sebagainya, yaitu bentuk kemaksiatan. Maka ini sesuatu yang kemudian bisa saja dia mendapatkan dosanya, saudara yang dirahmati Allah. Kemudian pun kebaikan, misalnya ia akan memberikan dukungan kebaikan. Oh, di sana ada pengajian, yuk kita hadiri lewat podcast, lewat broadcast, ya, lewat pamflet yang kemudian disebar. Ada misalnya Uni Pipi gitu ya. Nah, yuk hadiri kajian. Nah, ya bisa jadi ia mendapatkan pahala juga dari orang yang kemudian dia datang untuk mendengarkan kajian. Setelah ia tahu ajakan itu dari kita, misalnya, kita akan mendapatkan pahalanya. Itu kemudian saudara yang dirahmati Allah. Mesti kita harus hati-hati, mesti kita harus pilih-pilih, kita harus lihat apakah yang kita dukung ini, apakah yang kita apresiasi ini, apakah kita yang kita bantu ini, apakah bentuk dari sebuah ketaatan apa tidak, apa bentuk sebuah kemaksiatan. Kalau ketaatan, it's okay, langsung saja kita bantu tanpa kita kemudian berpikir panjang. Tapi kalau itu sebuah kemaksiatan, maka perlu kita perhatikan, jangan sampai kemaksiatan tersebut kita mendapatkan dosanya dari lisan kita, ya kita sudah mendukung dan membelanya. Demikian saudara kepada Allah, di zaman yang cukup modern ini kita mesti harus hati-hati, jangan sampai tangan kita dan lisan kita kemudian menyebabkan kita mendapatkan dosa. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.